Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Walladzina lan wong akeh. Ini termasuk sifat-sifat yang saya. Walladzina lan wong akeh sabaru kang padha nyabari sapa ladina. Nyabari alat taati ing atase nglakoni taat. Wal bala'i lan nyabari anane bala ujian. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. An niku lil mujawazah. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. Kabeh dilakoni ibtigha awajhi rabbihim krana goleki ridane pangerane ladina. Eta laba wajhi rabbihim tegese goleki ridane pangerane alladina. La ghairihi ora kok liyane wajhi rabbihim. Rupa-rupane min a'radid dunya tengah saking pira-pira barang-barang dunya. Wa aqamulan padha nglakoni sapa ladina as-sholata ing salat wa anfaqulan padha nglakoni infak sapa ladina fi taat ing dalam taat. Nglakoni infak sedekah mimasa ing perkara rezekna kang maring irijen ingsun hum ing alladina. Sirron kelawan rahasia wa alaniyatan lan kelawan terus terang. Wa yadrauna lan padha ngimbangi, padha nolak sapa ladina. Ya fauna tegese padha nolak utawi padha ngambil sikap sapa ladina bil hasanati kelawan sikap sing apik. Nyikapi apik asaiata ing barang elek. Kal jali kaya dene diperlakukan bodoh, disikapi bil hilmi kelawan arif, kelawan nyepuro. Wal adalan kaya untuk piloro disikapi bisobri kelawan nyabari. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh ulawin tetep kedhe ulai ka ubat dari utawi akibat sing apik. Ail akibat itu tegese akibat al-mahmudah ingkang den puji dari akhirat ing dalam koma akhirat. Manane ubat dari ya ubat dari jannatu adlin pira-pira swarga eden. Iko maten tegese swarga sing enak nggo mungkin nggo tempat. Ya kuluna kang padha mancing sapa ladina ing jannah. Gum ya ladina manan wong saleh arang saleh sapa man amanah tegese iman sapa man. Min abaihim sang pira-pira bapak-bapak aladina wa azwajihim lan bojo-bojone ladina. Wa dzurriyyatihim lan anak turun-turune alladina. Wa illam ya'malu senajan orang nglakoni sapa aba azwaj dzurriyyah bi amalihim kelawan tingkat ngamale alladina. Ya kuno naik ono sapa ladina ku darajati ing lan propro derajat ladina. Takrimatan krana mulyakno lagu maring alladina. Wal malaikatu te malaikat yaquluna manjing sapa malaikat alihi mengatasi wong akeh sing apik mingkul ibabin sanging saben-saben siji. Saben-saben pintu min abwabil jannati saing groko pintu swarga. Awil kusuri utawa gedung-gedung swarga. Awala dukulihim ing dalem kawitane utawa ing wektu pertamane mlebune ladina litahniati. Malaikat uluk salam litahniati krana penyambutan. Litahniati krana penyambutan. Ya kulo napa ngucap sapa malaikat salamun alaikum. Keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Hadza sawabu utawi ganjaran ugi mas perkara sabar kang nglakoni sabar sira kabeh. Iso blikum sebab sabar sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Panik mamong iku bagus banget sebab dari apa akibat sing apik uga kumte akibat sira kabeh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina iki wali aneh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa ladina akdawi ing perjanjiane Allah. Nimba dimisaki sakwise yang to ben kukuhnone abet. Wae kaun lan padha ngutus sapa ladina mak ing perkara amar kang ngutus sapa Allah bihi ing mak. Ayu solah ento sambung apa mak. Yang suka ngutus apa yang menurut Allah sebaiknya disambung. Wae situna lan padha rusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Oleh rusak kufri lan kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Ulai kata mengkono-mengkono kabeh lalu tetep dadi ulai kala natu telanat ilmu iki ase min rahmatillah sang rahmat Allah.
Walau nang tetep kedela dina suu dari akibat sing ala. Ail akibat itu akibat asayat ingkang ala. Dari akhirat sing dalam omah akhirat. Wa ya akibat jahannam neraka jahannam. Allahu yakusutur rizqa liman yasha wa yaktir. Allah yakusutur jebarna sapa wa rizqa ing rizki. Iwasihu tegese jebarna sapa wa ing rizki. Liman kedhe wong ya tau kang kertana sapa wa ing man. Wa yaktiru lan gawe rupek sapa wa. Yudiku tegese utawa yudayiku tegese ngrupekna sapa wa ing rizki. Liman maring wong ya tau kang kertana sapa wa ing man. Wa fa'al lan padha seneng sapa wong akeh ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Karo habatorin. Kelawan seneng sing lajut, kelawan seneng sing sombong. Fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Bima tegese kelawan perkara nalu kang padha merkule sapa ladina ing mafiya ing dalam dunya. Wa mal hayati dunya illa fil akhirati illa mata. Lan ora ana te penguripan dunya fil akhirati dibanding penguripan akhirat. Bijam di hayatil akhirati tegese dibanding penguripan akhirat itu illa mataun kecuali mau seneng sesaat. Syai'un tegese perkara qalilun kang sithik. Yu tamat tau kang dene seneng-seneng apa bihi kelan sein qalil. Wa habalan dadi ilang apa sing qalil. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Oleh ngucap laula unjila alaihi ayatun min rabbi. Boyo den turono hala unjila boyo den turono alaihi ngatasé Muhammad ala Muhammad den tegese ngatasé Muhammad. Apa ayatun apa ayat min rabbi saking pangerane Muhammad. Kal aso kau sini tongkat wal yasilan sinare tangan, sini tangan sing saged sinar pada zaman Nabi Musa. Warna kotilan kau sini onto, maksudnya onto sing mentu secara gaib saking waktu zaman Nabi Soleh. Kau mengucap sira Muhammad lagu marang mengaken inna wa ta'amni awu dilu nyesatna sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngertakno sapa Allah iman. Idla lalu ing nyesatno ning man. Pala tuhni mongko ora iso nyemugirno anu sane manopal ayat pira-pira ayat sean babar pisan. Wa silan nujono sapa Allah ya siku tegese nujono sapa Allah ilahi maring Allah piyambak ai latini tegese maring katanane Allah nujono man ing wong anak kang bali sapa man roja tegese bali sapa man ilahi maring Allah wa yudalan den batal min mah saking jawah man anak apa dawuh alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah rupane alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa tatma'innu lan dadi tenang etat kuno tegese dadi tenang apa kulo birum ati-atine ladina penggali aladina oleh tenang dizikrillah iklan eling Allah waqi tegese eling janji Allah ala ilingo dizikrillah iklan eling Allah ala ilingo dizikrillah iklan eling Allah tatmain tu dadi tenang tatmain dadi tenang apa al-qulubi apa ati qulubi mukminina tegese pira-pira penggali wong mukmin. Alladzina wong akeh amaru kang padha iman sapa alladzina wa amilan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihatin boro-boro ngamal saleh muktada. Khobaru ta khobar muktada ngene tuba iku bejo banget. Masdarun minat thayyib saking barang sing apik aw syajaratun utawa nama pohon di jannate dalam swarga. Yasiru ingkang lumaku sapa arroki wong sing numpak jaran pilih liha ing dalem bayang-bayangane syajarah mi ata amin ing masa 100 tahun. Umpama wong sing numpak jaran lewat 100 tahun mayak sauda. Mongko ora iso nyelesekno, ora iso mungkin maksudnya ora iso nyelesekno sapa wong rokep ha ing sajar saking gedhe. Lagu kedhewa ngake wakus numaapin lan ati enggon bali marjiin tegese-kon bali. Kadari kai kono mangkono kabeh kama arsana kaya lan utus ingsun alam dia ing boro-boro nabi goblakar dirune sira Muhammad. Arsalan utus sapa ingsun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalem siji umat. Kok kolak kang teman-teman wis liwat ning kok dia saking sedurunge umat sapa umat pira-pira umat. Kowe tak utus mak dadi rasul litas tuwa supaya macakno sira Muhammad. Takroat tegese macakno sira Muhammad alihi ing ngatasi umat, kowe macakno allazi ing perkara. Awakena kang paring wahyu ingsun ine kamaring sira ayat Quran na tegese maca ing Quran. Wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum salate penduduk Mekah yakfuruna iku ngafiri sapa penduduk Mekah. Ngafiri birrahmani kelawan Allah sing duwe sifat rahman. Hai tu kalau sekiranya ucap sapa kafir Mekah lama umiru semansane den perintah sapa kafir Mekah disuci lan sujud lan kemaring Allah. Oleh ngucap wa mar rahman. Wa mau te opo iku ar-rahman utawi rahman. Rahman sapa dari wong Mekah ini. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah ya Muhammad.
Dua Rabbi la ilaha illa. Dua di awal Rabbi pengiran ingsun. La ilaha ora ana pengiran iku maujud, ora ana hakikat iku maujud illa kecuali hakikat Allah. Ora ana pengiran sing wajib sembah iku maujud illa kecuali Allah. Alihi ing atase Allah syaratan tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan iki makmul sing muqaddam ni tahsis cara balago. Wa ilaihi lan maring Allah syaratan mata piyu tawi nggon bali ingsun, mata piyu nggon bali. Di pulau terang sing kaitan dengan Muhammad mulai napa. Kadzalika arsalna ka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kasusnya tadi, Kanjeng Nabi ini jadi Nabi niku setelah periode ini Nabi Isa. Setelah periode ini Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri tarik-tarik tentang beberapa kitab niku tidak kawin jika tidak punya turunan. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya tidak kawin, tidak punya turunan. Hasur itu maknanya tidak ada sahabat tenggene wong itu. Dua nabi ini sama-sama melegenda. Ini karena sifat sempurnanya itu. Nabi Isa gak duwe bojo berarti gak tertarik seks, gak demenan. Ora tau salah. Kemudian itu kan walhasil akhirnya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad ada setelah itu. Ya, ada apa? Setelah itu. Iki yang kalau mau matur tengene tinggal sore, kalau nggak niat nopo hormat Nabi. Nabi Muhammad itu jadi Nabi setelah beberapa pola-pola Nabi sebelumnya. Manhaj secara bahasa Arab setelah manhaj Nabi sebelumnya. Dan itu yang paling sial itu keyakinannya wong-wong ahli kitab. Yes, yang Yahudi dan Nasrani. Nabi niku kudu sangka kasta Israel. Sangka kasta napa? Ini kudu anak turune Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin apa? Ibrahim. Walhasil ketika ana kabar ning Mekah sing umi, sing wong bodho-bodho, iku ana nabi itu jadi prahara. Mosok turunan ning bodho-bodho dadi napa? Akhirnya Nabi Muhammad mulai merunut nasab dan banyak pakar-pakar nasab zaman itu merunut. Ternyata Nabi Muhammad ku anak turunnya Ismail. Anak turunnya Ismail. Ini disebut dan berjanji wa adna bila raibin inda dawil ulum nasabiyah ila dzatihi napa Ismail al-Isbaduhu wa mutala. Sayyid Adnan yaiku mbah ketujune Nabi Muhammad. Mbah Nabi Muhammad niku mesti turunan Ismail karena zaman Siti Hajar manggen Mekah itu tidak ada penduduk sama apa? Berarti penduduk Arab asli niku persilangane Nabi Ismail Rabi kalian kabilah Jurhum. Kabilah apa? Ini sama tak cerita di sejarah. Walhasil kisaran Nabi ya antara Palestina, Syria sampai saat ini di Palestina, Syria, teroris Sam Damaskus dengan Mekah. Dengan apa? Mekah. Itu sampai sejarah. Kemudian Nabi Muhammad niku diterkenal anak turune Ibrahim lewat Ismail. Lewat Ismail saking ibu Hajar. Sementara Israel yang kados Nabi Yakub lewat Ishak, lewat ibu sinten? Sarah. Walhasil dua generasi Nabi Ibrahim itu sama-sama jadi Nabi. Ya, sama-sama jadi Nabi. Mungkin tema-tema sejarah begini ini kuat sekali sebagai alamat nubuwah. Barang kena wong kafir-kafir Mekah sing bodoh ketika dikonsumsi ning Allah sing Rahman dari wong kafir-kafir kalau wamar Rahman. Mat sujud ning Rahman sapa? Sujud yo ning lata ning hujan ning apa. Ayat ini menyiratkan betapa pentingnya keterikatan para nabi dengan
istilah-istilah atau terminologi khas Muslim. Walaupun kalau balik matur di tengah sini kita butuh itu cukuman jangan nasrani teman-teman. Kucing yo teman-teman dia cukuman. Jenengan jember ngadepi dunia sembul rusak ini dewi. Begitu yang mesti cenderung ateisme, cenderung nggak percaya Tuhan. Konsep tiga itu enak. Ngeplay tanpa aturan gitu kok enak. Dan selama ini yang menjadi intimidasi itu kan hukum Tuhan. Wong Kristen juga baik, itu nopo. Terus wong Yahudi yang gue, wong Islam mesti nopo. Dalam hal-hal yang kita takut ini itu kita bersama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama takut hisab, takut surga, karena kita percaya ada surga, ada nopo. Nah, sehingga tiga agama ini tidak akan terpisah. Terutama ngadepi ateisme nopo koma. Begitu juga legenda-legenda tentang agama. Juga tak terpisah dari Islam Yahudi nopo. Ini rumah tenang. Dan yang kemudian menjadi tragedi juga, legenda ini pula yang melahirkan tragedi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar menghentikan yang jiwa Isa hakaman abdilan muqsitan kayak sirus solid, wayak dulu benjir, wayak dulu jizyah. Ini persis lapatnya hadis macam. Sumber niku ana Isa turun menang. Ciri-ciri itu berketentuan ngambil keputusan aktif. Ciri-cirinya menang, wayak sirus solid menghancurkan salib, wayak dulu benjir. Termasuk mateni celeng. Mateni bagi dia ngomong mateni di sebenarnya mateni dirusak. Dia kita apa kurang ajar. Mateni sebenarnya mateni apa? Ada hadis juga yang tidak mutawatir. Ini rumah orang yang mengatakan atau memitoskan atau apa terserah nanti konteksnya. Sebenarnya yang akhir zaman itu imam itu dari Nabi. Yuwatiku ismu ismi. Jenenge foto ke jenengku. Ya jenenge foto ke apa? Ini rumah orang. Mulai keluar termasuk ulama, yang paling senang dari itu. Wah, Dawe Nabi yang sedemikian itu jadi tradisi. Imam Mahdi iklan Syiah, nah Imam Mahdi itu ono di antara imam-imam Syiah. Jadi itu Syiah Isnan apa? Asyariyah. Di beberapa kota terjadi nabi-nabi palsu. Kabeh ngaku sebagai Isa al-Maud. Kasus dulu kasusnya Musa. Begitu juga karena Nabi ngendikan jenenge anak putuku sing dadi ratu akhir jenenge padha jenenge. Akhirnya ketambah Ahmad Gulam bin Nabi. Mulai kalau bolak-balik aku, jodoh Nabi palsu itu jeneng Jawa luwih sunat dibanding jeneng anak. Kok gak mungkin jenenge Tarman, Karlan ngaku dadi napa? Lalu al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan wadah. Hukum itu sesuai konteksnya. Jadi nak jeneng Arab rawan aku nabi, jeneng Norway jeneng nopo. Itu gak ngarang aku lagi. Mereka orang pasti gaduh-gaduh nopo. Termasuk keriting. Bagi Ruben itu ya enak. Mereka rawan nabi nopo keriting. Itu termasuk aman ngaku nopo. Jadi kita tenang. Wong keluar kerja konten itu. Mengambil orang ngaku nabi dari motor Quran ternyata musod dikol 5 beda dari jenenge apa musod? Apa Quranan Arabia. Itu putihnya turunnya Quranan Batavia. Jadi bisikan-bisikan itu banyak yang dilakukan wong ngaku nabi. Pulau meneliti Ahmad John sudah lama. Tentu kalau versi politiknya versi politiknya. Mun kula hitung tahun ini napas saat ini pun 106 tahun. Benar ya Pak? 106. Mun kula hitung detail. Mulai kena sangka mati ini Ahmad Gulam Mirza saat ini pas benar 100. Itu kalau versi sosial politiknya saat itu India itu bisa jadi. Karena perlawanan India itu gigih. Ya, perlawanan India itu apa? Gigi, kemudian lewat politik Inggris dipecah karena ulama disibukkan ngadepi nabi palsu.
Jadi kayak mainan aja, kayak mainan apa? Hanya ulama-ulama di India tetap ngadepi Nabi Nopo. Dan Inggris artinya dengan nyaman memporak-porandakan sampai besar Pakistan macam-macam dan Bangladesh macam-macam. Kemudian saat itu Britania British Inggris itu versi politiknya, buku-buku sosial politiknya itu bikin maaf jika khosotan di London. Ada tempat-tempat ibadah khusus untuk sektor apa? Ahmad. Itu saya baca di kitab yang sebelum sekarang. Padahal yang sekarang juga ada di Swedia, di Denmark. Mulan ini berulang dengan dan Swedia kenapa? Yang saya khawatirkan itu bukan urusan fatwa sesat atau dibubarkan, itu masih sepele. Itu urusan yang saya khawatirkan itu begini. Orang-orang Eropa itu sebagian tahunya Islam adalah bertanya pengeran itu lewat Islam atau dan Eropa tentu negara yang maju secara ekonomi, secara peradaban. Nanti kalau mereka punya gedung yang bagus, masjid yang bagus dengan adat-adat nama Ahmad, itu dianggap Islam Ahmadiyah lebih berperadaban karena diterima masyarakat Eropa. Sementara Islam yang benar kok sampean Islam very pension, dari juga besok. Nanti lama-lama era itu kita mungkin Islam yang benar di sini boleh. Kemudian orang terbelah. Di sini ini terbelakang bagian dari keharaman. Karena nanti bisa menjungkir balikkan citra, menjungkir balikkan apa? Jadi itu bahaya. Nah, itu dari segi politiknya. Kalau begitu, kenabiannya Ahmad Ghulam bin Mirza itu di Magelang ini diciptakan sedemikian. Makanya dalam perdebatan aliran sesat Avanza itu sudah dohir, sudah jelas. Tapi masalahnya unsur-unsur politiknya, apa itu diciptakan, apa alami itu macam itu tentang Ahmad. Tapi sebetulnya yang begitu itu paling parah sih. Si Anu nate mengkonfrontir Nabi Muhammad dengan Ali. Wong Ali itu mantunya Nabi Muhammad. Tidak ada rival bagi Nabi bahwa Nabi Muhammad. Begitu juga sampai sekte Isna Asyariyah. Jadi wono dengan dapat. Ini kumpul cerita. Sama tak cerita ini. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, itu memang masalah utama orang-orang kafir. Itu ingkar diri salati Muhammad. Ingkar diri salati Muhammad. Bukan ingkar uluhiyah. Jadi kalau dalam masalah ridha, ada ridha yang karena uluhiyah, karena unsur ketuhanan. Misalnya kayak syirik, kayak ateisme, kayak macam-macam. Ada ridha yang karena risalah. Karena apa? Risalah. Ini pun dosen ngakoni, nak Nabi Muhammad apa? Ini rumah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sekian tahun, ini pasti 22 tahun lebih 3 bulan itu, ketika beliau jadi Nabi. Itu ketika orang-orang sudah iman. Terus kemudian Nabi Muhammad menghentikan, wa annahu la nabiyya setelah saya tidak akan ada nabi lagi. Hingga ijma'nya ulama seluruh dunia. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, mesti palsu. Dan dalam hal ini paling baik sikapnya Wahabi itu kalau orang berpaspor Ahmadiyah atau berapa yang Ahmadiyah itu tidak boleh haji. Jadi aturan mainnya tidak betul. Ini kalau cerita. Tapi itu tadi, memang masalah risalah orang ngaku nabi itu masalah yang harus dibuktikan lewat proses itu. Sehingga tidak pernah bisa selesai satu. Ini kalau tak cerita. Dan sikap nabi itu 2 kali beda semua. Ini itu zaman Nabi menangi Ibnu Sayyad ngaku nabi. Ibnu Sayyad itu bocah. Ije umur 19 tahun, cerdas, pinter, kuat. Jadi dia ini di kekuatan yang di luar rata-rata. Ini ngaku apa? Ini ngaku apa? Ketika dia ngaku nabi, pernah kaji nabi di Paran, ketemu di depan umum, atau Sayyidina Umar. Mas, itu ya nabi, mas, tapi stop aku. Apa itu?
Iku nabi tapi Isa mau ngomong apik to, sempurna aku bisa apik iso elek. Jadi sisine luwih lengkap aku. Cinta diutai fakot, wa ana dituduh kaya wasawi. Iku sama apik to, aku bisa apik iso apa? Elek, jadi sempurna aku. Saat itu Sayyidina Umar ngendikan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bunuh?" Terus kata Nabi, "Iyakun hu falan tusallatu alaihi, wa illa yakun hu fala khaira laka fi qatli." Persis lapannya kayak begitu. Nabi ngendikan, "Iyakun hu, kalau memang iblis Soyat itu setan, falan tusallatu alaihi, kamu tidak akan bisa bunuh iblis Soyat. Itu saya udah kekuatan yang luar biasa. Sampai orang segaranya kayak gajah. Misalnya betul wes yang kuat, dia kuat betul. Kalau dia itu memang betul punya kekuatan setan, falan tusallatu alaihi, kamu Umar tidak akan bisa bunuh dia. Wa illa fala khaira laka fi qatli. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya materi sinten. Intinya kemudian ulama-ulama ada yang berpendapat wong sing ngaku nabi sing macam-macam banyak. Yang penting wong Islam tetap utuh ngakoni nabi Levian Mbak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi ketika ngadepi Ibnu Soyad tidak nyuruh membunuh. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan buktinya yang mengatakan boleh pakai tindak kekerasan. Ini ku ketika Musailamah al-Kadzdzab yang melok wilayah Yamamah, ini ku ngaku nabi. Ya sama seperti Ibnu Soyad. Tapi kebijakannya para sahabat dan tentu sahabat tidak akan keluar dari garis yang diajarkan Rasulullah. Ketika era Abu Bakar kirim pasukan, zaman itu dipimpin oleh bin Walid, tapi sing kasil membunuh pasti. Sing kasil membunuh apa? Ya, terus ulama sandunya itu geger. Ono sing anut model Abu Bakar lewat pimpinan sinten wasi, ya wasi kalian sinten oleh bin Walid. Intinya kekerasan. Wonten sing pakai riwayat Sayyidina Umar tidak usah pakai nopo. Lah yang penting kalau matur tengah sini namun tunggal. Masalah dawuh Nabi Mustakbal yang belum terjadi. Itu memang kita wajib tasdik, wajib membenarkan. Tapi itu rawan satu interpretasi, rawan satu tafsir yang rusak. Mulai kalau termasuk ulama itu rasa menerangkan surga di satu turun, Imam Mahdi turun. Terus kafir wong tuh majak-majak awake. Jangan-jangan Imam Mahdi aku. Nek Jawa ana mitos satria ini. Gue senenge BSBY. Nanti seneng mega dari Ratu Nopo. Nanti. Paham ya? Mau nanti seneng baju aja ponari. Itu kan repot. Jadi mitos itu kan repotnya begitu. Paham ya? Kok nabi itu yang ngotot santri, nabi itu sengaja 3 kali, orang ngeten 3 kali setuju. Jangan-jangan nabi nopo? Ya sudah begitu. Ini tenang. Jadi memang ya sudah begitu. Jadi nak nabi ngendikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Nak ulama ahli hadis semua percaya lapaknya saja, tapi tidak pernah masuk dalam maksud persisnya nabi kayak. Tapi pada akhirnya ini melahirkan aliran-aliran yang macam-macam. Misalnya Nabi ngendikan termasuk sunnahku itu nyemir rambut. Memang Nabi ini sering nyemir rambut. Terutama sahabat yang sepuh-sepuh. Benak perang itu garang. Kalau lagi tak sepuh, rambutnya putih, berdek-berdek, orang kafir rapeti. Jadi dipilok. Dan piloknya seru itu piloknya itu merah. Jadi akhirnya malah haram. Kenapa? Merah. Merah itu lagi di situ. Orang ahli kan, pokoknya kasih pilok rambut ke merah. Pokoknya semua milok rambut sesat. Mereka Nabi nyuruh milok rambut. Ya sudah sampai sekarang ada kelompok yang identitas khasnya rambutnya apa? Ono sing meyakini sunnah ku pokoknya jenggoten arah jenggoten besar. Ya ono sing jamaah salat pun cingkrang dereng pun arah cingkrang besar. Ya sudah begitu. Memang resiko ketua suku mau jadi nabi jadi ketua yang dikan apa wae dadi ajaran. Dan masalahnya terus umatnya fanatiknya nilai-nilai. Tapi ketika Nabi jelas-jelas menghentikan secara mutawatir pengekang-ngekang sudah kok, kelompok sehingga bisa diri kekang-kekang apa? Mikir deh, kalau dulu mikir. Padahal kalau jumlah hadis lebih mutawatir, lebih apa? Buat musma'alah, suami malu dan nabi dikun orang Quran, orang hadis di bulan. Ini juga kan gak mudah, ya sudah tapi gak mau. Milok yang murah baru gue.
Jajal jadi diri sultanat, seneng apa? Lakoni maksudnya orang ngongkon tok. Ngongkon tok koordinasi gampang malah entuk. Lalu pikir begitu. Dan itu Nabi sering ngendikan sumber niku ada wong sing ape mlebu swarga. Wis masuk swarga, bahkan tak celuk-celuk dari kanjeng Nabi. Tapi ketika pas mau sampai ke saya, ini dawuh Nabi dari malaikat-malaikat support. Mas, jangan panggil orang-orang. Mereka tidak layak masuk telaga Kausarmu. Jadi Nabi tanya, 5 kenapa? Innahum qad ahdatsu badda. Mereka ini bikin aturan-aturan Islam yang tidak kayak kamu. Wah, kemudian jadi masalah lagi. Orang-orang yang anti bid'ah, anti khurafat, meyakini yang bikin bid'ah itu khurafat. Sehingga tabligh di politika, ya akhirnya ada kelompok ini, kelompok di Samri, tinggal Bogor, tukaran. Sampai kelompok tertentu, mereka ini, yang setunggal ketemu. Untuk masuk neraka, tidak usah zina, tidak usah maling, cukup tahlilan. Karena tahlilan adalah bid'ah, waktu lah bid'ah lalah, waktu lah dolalatin. Jadi untuk masuk neraka, tidak usah zina, tidak usah bunuh orang, cukup apa? Tahlilan itu bid'ah, waktu lah bid'atin. Waktu lalu lalatin nopo, tinggal di pulau yang sini gak terima. Karena di kontrol polisi, dilapor polisi, Pak Horket, dilapor apa? Maksudnya itu karena yang masjid. Ngomong itu ya terima itu. Sampai sekarang yang menjadi masalah sejauh mana tarifnya nopo, tarifnya di akurafat. Tapi saya bersaksi betul, beberapa ulama Wahabi itu sebetulnya tidak pernah sampai bilang kafir. Belum beberapa kali ketemu, karena itu tadi. Makanya ngaji ini tentang pakai hujah. Pulau beberapa kali ngomong, orang mungkin asal ide ulama itu tidak ngarah dari keadilan kafir. Meskipun di orang baru sering-sering mari kesel. Orang ngarah. Orang arahnya dan saya berkali-kali meyakini dan saya punya sanad mustaqil. Asal masih ulama anda. Kenapa kau akan? Wong sing kafir cekek, kafir itu menjadi mukmin bila ilaha illallah. Orang kafir itu menjadi mukmin karena dikau ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang mukmin malah menjadi kafir mergo yo nglafatno la ilaha illallah. Saya lilan niku lak perkara iki pitunggine mata kula binane tapi kalimatnya kan meyakinkan dong. Kalimat napa to? Kecek-kecek yang meyakinkan kalimatnya kenapa? Ya. Lo kan tidak mungkin sebuah kalimat yang orang kafir menjadi mukmin kemudian setelah dilafazkan orang mukmin karena konteksnya tahlilan malah menjadi kafir. Dan ini pentingnya ngaji. Makanya kepastian akidah itu harus al-hujjatul baligho. Pakai hujjah yang meyakinkan. Termasuk itu si kafir menjadi muslim mukmin karena melafazkan la ilaha. Motor sing mukmin jadi kafir justru juga karena melafazkan. Sehingga orang-orang Wahabi yang ulama tensi dari kafir diturunkan menjadi khurafat, menjadi bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu ukurannya sini, tapi Nabi ora tahu tahlilan. Nabi ora tahu matang pulau dina, ini ya kedina. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, ya pertanyaannya gimana? Ya Nabi ora tahu numpak Mercy, ora tahu numpak Toyota, ora tahu neng warung. Kalau ukurannya tidak seperti Nabi, Nabi juga tidak seperti Anda. Nabi tahu nganggo HP. Ya, terus ya kita juga kita apa? Pak. Nah, kemudian yang menjadi masalah di internal Islam ini di rumah tenang. Nabi itu tahu jauh, satap kali umat ini salatan bapak inafiqah. Umatku itu pecah menjadi 72 kelompok. Yang lainnya sesat, yang selamat hanya Nabi, itu ahli jumlah. Kemudian ulama pecah lagi cara menafsirkan hadis itu, termasuk saya itu termasuk ulama yang paling minimal. Dan saya belalang di minoritas dalam pendapat ini. Tapi saya yakin atau minoritas timbang mayoritas tidak jelas. Rata-rata ulama meyakini bahwa 72 kelompok ini kelompok dalam Islam. Karena umat itu merujuk umatul ijabah. Ini ngaji kelas tinggi ini. Maksudnya umatul ijabah berarti firqah dalam Islam. Firqah dalam
Di situ ada Syiah, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada An-Nadir, ada apalagi LDI, macam-macam. Kalau itu didata, saya pernah ketemu beberapa pegawai cepat yang tukang data gitu. Ya hadis itu keliru Pak. Nabi nyebut 72. Data di Jepang itu aliran Islam di Indonesia saja itu 125. Benar? 125. Berarti Nabi kurang banyak cara mendikan. Apa Nabi saat Jawa 72 sekarang berkembang? Malah repot benar. Terus ada ulama yang bilang, ini semuanya nyati-nyati. Ada ulama yang bilang, itu umatul dakwah. Umatul dakwah. Berarti maksudnya, ambil uang kok menangi kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang setelah Nabi Muhammad ilaihul kiamat, itu yang disebut umatnya kanjeng Nabi. Tapi setelah umatul dakwah, umat yang didakwai kanjeng Nabi. Meskipun tidak mesti respon menjadi umatul ijabah. Paham ya? Karena dalam terminologi ilmu kalam ono istilah umatul dakwah, ono umatul ijazah. Anak umatul dakwah berarti sing 71 sesat atau 72 sesat niku. 72 sesat niku. Ora ngebokno kowe kafir. Muga sing mlebu ya pokoke non muslim. Jadi itu pegawai salah banyak lagi juga. Enggak jadi 70. Ya sudah begitu. Lalu lucunya semua tragedi firqah-firqah yang aneh-aneh ngeten iki. Katanya mereka itu terinspirasi atau berdasar hadis. Paham ya? Lalu kalau tidak sependapat, Bu tidak usah ngeret-ngeret hadis. Sampai tukaran wae, sampai beda. Wah, tukaran rasa diwarai kanjeng Nabi lucu pinter. Beda rasa diwarai Nabi ya wis pinter. Enggak tinggal kalau nanti diprotes. Gus jenengan kok sering cerita nek Allah mau nyepuro dosa kowe iso disepuro pangeran. Ngono wak marai wong dosa. Dosa ora tak diwarai jo pinter. Wong dosane durunge ngaji aku boleh elok-elokno. Wong ora tak diwarai nak pangeran gopur waktu sing tukang dosa ya wis napa? Enggak ada orang maksiat karena berdasar pangeran gopur. Begitu juga, fitrah manusia akan benci yang tidak pada kelompoknya. Ora roh hadis iku lan ambek wong sing beda kelompok budinge gak karu. Jangan-jangan kebencian Anda karena watak Anda bukan karena hadis itu kan? Lho kowe lho zaman roh hadis iku ambek kelompok sing beda buding. Mulai ditanya fanatik nak bersolat juga berarti duwe apa? Iku roh hadis apa asal gedeng mau. Mulane dari kula ketemu ulama Timur Tengah nak guyon ya. Pak umat Anda dengan saya di surganya di mana? Maksudnya gimana? Islam yang Indonesia ini rata-rata akidah itu, rata akidah ahli-sunnah. Jadi kira-kira dari Universitas Julia Perez, KPU mazhab ahli-sunnah atau lu tenang, Islam yang Indonesia rata-rata ahli-sunnah. Jadi mereka juga berhormat sama sahabat. Ya pokoknya baiklah, Islamnya itu berhormat sama apa? Tapi dalam masalah aurat jangan tamu. Kasuan cekak, rukuk, merah masjid. Untung malaikat gak di nafsu. Jadi dicatut sholatnya orang budi ya Pak. Ya wong lo atau ancekak masa ya itu bacanya ya bisa begitu. Tapi tetap baru kok orang apa? Malaikat bagian nyatet wong orang masjid itu tiap langkah. Itu kan ya langkahnya diganda. Tapi malaikat bagian itu kok wong yang buka aurat. Ya seperti nyatetnya orang. Tapi akibatnya ahli sunnah. Wong Syiah nak masalah aurat rapi, wong takliran masih orang kebanyakan sih. Niku auratnya rapi. Tapi akidahnya apa? Syiah, akidahnya jebol masalah. Jadi Islam Indonesia kena audit nih aurat, Islam Syiah kena audit dan akidah. Bulan setahun sampai namanya. Dulu mana Bapak itu surganya dulu mana? Kira-kira di sini. Mereka yang tadi. Kita misalnya tidak cocok dengan Wahabi, tidak cocok dengan Syiah, tapi sama harus fair. Sama-sama perintah Quran hadis kalau aurat mereka lebih sukses kan? Lebih apa? Sukses. Tapi nak akidah sukses orang Indonesia, lalang pikirannya ahli sunnah. Well, artis-artis, tidak sama takut sih. Mungkin Kristiani sih, teman takut sih. Mesti ahli sunnah apa? Mungkin madu nak umroh konjol pulau. Mungkin batu nanti di pulau, terus umroh di Mekah pas nanti di pulau, curhatnya di pulau. Cuma pulau nanti kucing titi, batu nanti stop pas umroh. Nah batu ini umroh nopo ya, dibayari. Tapi dia jelas ahli sunnah.
Jadi artinya kita memang kalau merujuk firqah-firqah itu terus dengan ancaman dengan tanda kutip, ancaman-ancaman hadis tentang firqah, liane sesat kecuali itu kafir subjektif. Mau pastikan semua itu subjektif. Soalnya kita kudu yakin sallu khol tamang qala la ilaha illallah. Pokoke wong sing lafaz la ilaha illallah kita sebelum salat iki. Paham ya? Ini perlu aturaken karena sekarang itu semangat anti firqah. Ini repot. Ya, ini repot. Kecuali sama hal-hal yang sangat prinsip kayak kasus Ahmadiyah. Itu memang hal-hal yang sangat prinsip karena nubuah yang terancam apa? Tapi yang itu gara-gara minta, ya wafiku ismuru di sini. Jadi kalau sebenarnya Ahmad, lalu saat ini jenis Jawa bersyukur. Iku piye wae orang Arab ngaku jadi nopo. Yang usah dulu pelatih itu Sugiarto. Itu orang aku nabi, itu ini coba. Jadi itu kata itu dua itu guru saya dulu, pelatih saya. Nah tapi jenisnya usah dikot di beda yang baru, karena apa? Malah di sini mirip-mirip motor itu saya ganti malah. Malah nanti ditanggapi tiang awam ini bisa nyata. Terus musuh saya modelnya gitu loh, terus kalau ikat tentang ganti wangi jadi nabi. Ya kiranya orang jadi ulama saja susahnya kayak begitu. Harus mondok puluhan tahun. Apalagi sampai jadi nabi kan harus lebih lama. Jadi tak kok aneh. Musuh saya modelnya gitu loh, terus ganti wangi aku jadi nabi. Karena katanya nabi kan di atas apa? Cangkem puluh mana tahu mondok. Nak tahu mondok malah rawani aku jadi nabi ya. Jadi dia cara berpikir itu mau jadi kiai agak lerah. Kok nganti jadi apa? Itu yang 10 tahun lah mondok itu. Cangkemmu, yo malah atau mondok. Nak tahu mondok malah rawani aku jadi apa? Repot ketemu orang terus. Lalu kalau nambah kata tidak sensitif lah kalau tetap guya. Kalau mereka bisa gembira, kita uring-uringan malah orasi, malah apa? Kalau nanti sudah kau ibadah pulau, kebetulan rasa sebagai nabi yang ganteng-ganteng, apa? Malaikat itu pemalas, jadi malaikat itu apa itu? Ini waktu ini ganteng-ganteng, nah nabi mesti berbuat. Mbok rubare kakean sak wae lek apa? Iki desaine ulang apa? Lane nabi ora tole-tole rata-rata ganteng. Ini rubare apa dia akeh. Kok ning luar kok mesti apa? Ya ana wae kriting wae ndek wae aku rubare apa? Kakean. Kalau itu pemalas ya tak kamu. Ya kenapa saya pilih guyon? Rukun itu tuh. Pulau itu baca hadis-hadis tentang dakwah nubuwah. Ini ketika nanti tidak akan kiamat kecuali ada 30 orang yang ngaku nopo. Nabi kulluhum yad'in nubuwah. Ini hadis sahih. Semuanya mengklaim dirinya sebagai nopo. Jadi itu lawan. Nah Nabi Musa terus Musa lama nopo. Al-Ghazali. Kira ada Musa Lia Eden Muhammadiyah. Oh itu kalau pulau tenang. Napa kurang 30 tenang mah. Jadi sampeyan kakek baca sisi-sisi hadis ngoten niku wae kurang 30 tenang. Lalu kalau tadi kita tambah yakin bahwa al-hukmu yadhuru ma'ilati wujudan wajahnya. Memang jeneng-jeneng Arab itu di beberapa hadis wong sing jenenge Ahmad Muhammad kemudian dipanggil awal, sing jeneng Abdul Rahman awal. Ini saya kira hidup, sekolah tragedi ini gue gak penting. Mereka mari perkara, mari apa? Ya kecuali orang mari perkara, ini mungkin nggak masalah. Ini beda banget. Nah kemudian kenapa ketika Nabi Muhammad piyambak ngaku jadi nabi itu ada masalah banyak? Karena orang-orang dulu itu pakai ukuran nubuwah, itu pakai urusan customer. Jadi itu lucu sama Bani Nabi. Akhirnya tiang-tiang ahli kitab niku mulai ngaku nak Kanjeng Nabi. Itu setelah ada kepastian Kanjeng Nabi min dzurriyyati Ibrahim sing intorikiin. Nah, ini rumah nonton. Yang kota-kota ngimpul. Akhirnya orang-orang Israel, Yahudi Nasrani mulai ngaku kenabiannya Nabi sinten. Ini
Ini perlu keluarkan seperti pengkolan siapa. Bagaimana Anda mengkafiri seorang Muhammad? Wasa ijasa hidup mimbani Israel. Fa'amana ala mislihi wastak. Bagaimana Anda mengingkari kenabiannya Muhammad, sementara orang-orang Israel yang terpelajar saja ngakui kenabiannya itu Muhammad. Fa'amana, dia mau iman. Tapi kenapa kamu penduduk Mekah yang jahiliyah justru takab? Justru takab. Jadi penting kalau aturakan bersama punya nopo, punya seni. Terus pulau ini mencari saran pembudi-budi itu. Hadis-hadis yang Nabi menebak zaman akhir. Ini nak orang paham maknanya, satu orang gimana? Mereka nanti melahirkan asumsi khayal macam-macam. Akhir orang karu-karuan, koyok mitos tentang Imam Mahdi, mitos tentang Al-Isa Al-Maut, Isa Al-Masih Al-Maut. Jadi musuhnya pertama ngaku Nabi, mereka ini di panduan guru Al-Masih Al-Maut. Orang Nabi. Mulanya ketika ada ulama-ulama ini berita gembira ke seluruh Indonesia ini, berhubung masalah pakaian salah olah. Nah, akidah itu benar, itu keluar. Kepengeran tinggi jelok hati ini, orang pakaian ini. Jadi relatif salah pakaian, tidak salah apa? Makanya ahli sunnah paling gagal masalah pakaian. Orang India itu rata-rata akidah di sini. Berhubung masalah kitab yang perlu dijilbab itu rai, matangnya orang. Jadi orang India itu raine dadi dijilbab, tapi wetenge ora. Mergo jare nek kitab-kitab sing dijilbab iki nopo? Nah, ya repot. Iku ge ahli sunnah. Ya apa? Sama tak kalau artis-artis yang dia belum nak merawat tamu ini gaya perannya kan ahli. Dan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Lah cara dia kan Abu Bakar kan malun, apa? Laknatullah alaih. Jadi disebut Abu Bakar simuli laknatullah. Tapi nyatanya buat untuk ini terus masuk blok-blok Abu Bakar ini radhiyallahu. Berarti ahli sunnah apa dia? Ahli sunnah. Paham ya? Gimana data di sapi, kalau kita tak maling-malingnya gimana data kita? Buktinya yang hilang waktu halal. Nyolong dulu gak film, itu haram ya. Orang-orang yang bonfin garangan hilang, musang hilang, mereka nopo hilang betul sampai tidak, mereka halal. Jadi nak orang malingnya kafe macam nopo. Jadi mau cerita nyata, foto-foto orang berdua itu pas kerusuhan Mei. Kerusuhan Pak Harto dulu, Mei yang kemarin, Mei itu, ini gua nyolong ke pasar daging, ternyata sih kita untuk daging nopo jenisnya, haram itu daging bagus buat, kalau milik saya halal sapi, akhirnya dua itu dua mayoran daging nopo, sapi, kalau ini halal tuh juga, padahal ya solokan, padahal nopo. Anak orang berkata juga kalau Islam akal ini macam tengok. Jadi cuma ni orang Kristen gagal, mau non Muslim. Nah akhirnya gue dah foto Islam ya, repot. Rumah sampai tidak foto Islam itu salah bah. Mau dia kalau ni orang non Muslim. Itu bagus benar apa? Senengan ni foto apa? Tapi tetap haram, baru kasih sih. Yo itu goblok. Belajar kena kalau semua serba. Kau tadi nak sabar di umat yang macam-macam. Pulau sampai saat ini nggak setuju kalau ada buku-buku yang menulis tentang filsafat. Saya penentang berat. Selain faktanya itu hanya menduga-duga, juga itu hanya memecah belah umat Islam. Apalagi yang pakai ciri-ciri tertentu. Ciri utama yang sesat itu wongnya gudur. Kalau enggak, ciri utama sesat wongnya gudur. Itu banyak kiai-kiai yang masih tradisional itu nggak mau dipilih orang gendut. Mereka berdasar Inna wa ta'ala ya bodu al-tu bersamin. Allah itu tidak senang dengan orang pintar yang gendut. Wah, akhirnya berada kiai gendut, wah, mesti rakyai. Wah, Allah itu tidak senang. Padahal al-Qiblo zaman Nabi bahasa al-Qiblo itu kan yang penduduk, tapi yang Yahudi. Gimana sih cerita malah? Allah itu senang wong sing sifatnya ngene-ngene sampai wong tertentu diciri. Itu semuanya melahirkan kebencian. Makna-makna hadis itu sampai tidak mesti paham.
Sing mesti disebut lakoni di kebencian. Jangan-jangan kebencian Anda yang mendorong pemaknaan itu, bukan hadis itu bermakna demikian. Paham ya? Mulanya Kanjeng Nabi namun diutus lintas suwa ali unggul lagi awalina ilaika warung yang turunan apa? Maksudnya ngerti? Andai kan orang-orang Islam itu lebih sibuk mikir Allah Ta'ala, eling Allah Ta'ala, eling hak-hak Allah Ta'ala, tentu melupakan hal-hal yang kecil-kecil kayak kali tambah yang sudah pikirannya kepengen zakat, kepengen sedekah, tambah yang melarat pikirannya ke istighfar, ke sholat duha, wiridan berpengasar nanti suruh, kepengen wiridan bermaghrib nanti ini strategi kecil-kecilan. Berkontak, waktunya tidak berapa? Justru karena kita sering memimpin orang lain, merasa sebagai pemimpin, merasa sebagai penjaga syariah, merasa sebagai polisi syariah, akhirnya kita sering mengkelompok-kelompokkan itu. Lalu keluar Bu NU, Bu Muhammadiyah, Bu Salafi, Bu Wahabi, Bu Alim, mengerti yang. Nah, jadi kalau kelompok apa? Ngalim. Karena itu tadi saya itu tidak senang sama pembukuan firqah-firqah kemudian hanya di semangat stigmatis, ngecap saling paham gitu. Jadi kalau pesan tenang, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu al Muslim akal Muslim, layak dimuju, walayak dulu, walayak tinggi. Wong Muslim itu dia wong Muslim. Ojo saling menghina, ojo saling melecehkan, jangan saling mendiskreditkan. Padahal dengan varian-varian firqah yang kamu cak, kamu stigma, berarti itu mendolimi hak orang mukmin yang lain. Bu Arani sesat itu takdir nomor berapa? Takdir kan termasuk peleceh. Jadi kalau kamu nganut sunnah Nabi masalah cingkrangnya, masalah jinggotnya monggo mawon, tapi tidak usah ngecap yang lain. Kalau sampean ngecap berarti orang anut sunnah Nabi sing al Muslim akul Muslim. Termasuk pesan Nabi jangan takdir, jangan menghi. Ngecap itu ngenyek nomor berapa? Jadi nak kue anut sunnah Nabi tenang, ini modelnya ini termasuk Quran nopo. Sing juga maca kul rabbil ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nopo. Maka itu semua kabeh hukum mek pangeran. Sumber taruhan totalan guri. Untuk kaya wong nakalan yang kedua juga itu rada nakal. Jadi pakai rada nakal. Pernah saya tanya, apa Anda tidak itu? Ya dengar-dengar kalau fatwa tentang itu. Ya dengar, Bapak. Tapi dia tetap saya naik. Dulu jelas, tenang ya. Nah, takut ini, tengah religius ya. Kamu tidak pernah takut sama Tuhan. Tidak, Bapak, tenang aja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Wah, ini karena perpisahan fatwa dulu. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya ada bersih, ya bersihkan Tuhan. Di mentang-mentang tiap duka, dia juga wah, ini karena perpisahan. Kan saya sudah bilang sama Tuhan. Kalau rezeki saya haram, ya halal. Kan jadi tenang aja. Jadi kan saya sudah bilang sama Tuhan, karena lo bisa apa? Foto dulu. Ayo sama ya, ada termono apa? Ya sama seperti orang-orang koruptor seenaknya sendiri. Nama lapir, nama lain. Nanti kan ada catatannya sendiri. Tenang aja, dari malaikat jangan apa catatannya. Nah ini pernah pati parah, kalau paling parah sudah bilang sama Tuhan. Kalau jelek kan suruh mencuci. Kan terjadi. Jadi dia bukannya semangat, untuk di kepentingan wah ingkar atau bisa atau itu. Tangan-tangan yo. Di salah teman-teman yo kenang, dia adalah pengiran. Jadi pengiran itu ngomongin wah ingkar atau bisa apa? Atau itu. Artinya nggak, pokoknya kabel nak nuruti nafsu, nuruti sepihak, harus ikut. Ya padahal selama ini kita ngecap kelompok-kelompok lain ya berdasar asumsi-asumsi yang tepi. Malah ini kita balik dengan Quran yang asli juga kasih nggak sendiri. Dua rabbil ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nawab. Maka wanazala langsung ulang nama kau mantan yang ucap sokoku pernah kemarin nabi, mulai ucap ini. Ingkun tanah pilihan, fasayir guna jika lama. Waj'al lana fiha anharan wa uyunan linabdi sawana su'a wa aslana aga anal mauta yukallimuna annaka nabiyyu. Jadi orang kafir-kafir Mekah nak ngecek ning Nabi ngaten, ya Muhammad.
Mat, kowe ku nak pancen nabi, in kunta lamun ana sira Muhammad ku nabiyan iku nabi. Fatayir mongko nglakokno sira, ngilangno sira ana sing kita jibal maka sing pira-pira gunung Mekah. Mat nek nabi tenan Mekah yang penuh gunung, mbok gununge dilangi kabeh. Wat alam gawe sira lan amaring kita biya ing dalem anbar, to biya ing dalem bekati jibal, gawe andaron ing pira-pira sungai. Wa uyunan pira-pira mata air. Dinar bisa supaya kita nandur kita, wanatur alam bercocok tanam kita. Ini adalah maksudnya nabi dari para pangeran itu Mekah berubah menjadi tanah yang subur. Wabas lan nangek notiro aklana mari kita abana yang berapa bapak kita almota kan mati-mati. Ngomong mati-mati tangan sama. Yukalimu ben ngomongi sopon mauta naik kita anak apa? Nabi. Enggak tak nak kok aneh. Tenan tau ora nabi ta? Tahu. Jadi kemana kita bela Nabi Muhammad repotnya kan dia sendiri, yang beliau sendiri juga mengalami tantangan-tantangan dari kaumnya. Mengukur Nabi ini itu nyulam Mekah, jadi nopo subur. Pada repotnya sama. Mana secara luar biasa Quran. Kalau tak subur lagi nanti ulang lagi, saya subur aslam diwari. Saya geman misalnya orang kafir teman-teman. Dia nak misalnya agama yang kafir teman-teman, korbannya yo agama. Kena misoi nabi ne wong-wong iku nemen-nemen korgane nabi. Nah, dari pangeran, itu juga misoi pangeran wong kafir. Jadi wong Islam sing nyarani semangat. Kakek ane pangeran wong kafir. Wong kafir malas, kakek ane juga pangeran. Saya kira pangeran sing kena ya, Bang. Paham ya? Nah, dan ini juga sama. Kalau kita punya semangat menyesatkan kelompok lain, mungkin mereka juga semangat menyesatkan kita. Buat mau dia, sing marung dan marung, sing rokok orang ini periode lali kok. Kerja fatwa boleh ikut sini cium-cium, katanya jamu urusan belanja macam-macam. Sing disimpenan ya kono digulai-gulai kono, biasanya bodoh aja. Kayaknya bakas firqah, kayaknya bakas apa? Jadi Nabi Muhammad piyambak secara hukum sosial itu standar-standar yang dibikin kafir Mekah itu mesti selalu nuruti. Umatnya jalur aneh-aneh. Ini lho Mas, ngomong sing mati tangen no. Untuk tak konfirmasi, itu nabi tenan tak? Tahu ora. Wa paslana aba anal mauta yukalimuna annakan apa? Wah repot, nah ukuran kenabian ukuran-ukuran ora repot. Apa sing tumurun mau ana jala apa sing tumurun jawab walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Walau anna Qur'anan dipare umpama sak temne Quran iku suyira, iku den lakokna diperjalankan di sebab Quran apa al-jibal apa gunung. Nukilat tegese den apa jibal an amakini ha saking pira-pira panggonan-panggonane jibal. Andekan gunung tak diwacana Quran iso lumaku. Aukut tiat utawa dadi den ketok-ketok utawa dipecah-pecah utawa ditembus surtikot tegese den pecah-pecah atau den ketok-ketok di sebab Quran apa alar dulu. Aukul lima utawa iso den omongi di sebab Quran sapa almo tak pira-pira wong sing mati. Utawa sebab Quran wong sing mati-mati iso omong meneh. Di ayub ya gambarane di ayub yu gambarane den urip-urip sapa almo. Lama amal ini tetap ora padha iman sapa kufar. Andaikan Quran iso nggo nglakokno gunung, nggo metok bumi, nggo uripno wong mati. Nak wong ra iman tetep ora iman. Kok paling banter dianggap sihir. Paling banter dianggap napa? Sihir. Balillahil amru jami'an. Balillahi balik kagungan Allah al-amru dari urusan jalan haris kabiani. Lalu wili ora kok liyane apa. Kalau minum mengkora iman sapa ilaman kecuali wong. Kalau minum mengkora iman sapa ilaman kecuali wong saat kang kesal sapa Allah taala iman lu ing imane. Duna wili ora kok liyane mansa. Duna wili ora kok sak liyane mansa. Waring kudu senajan to diparingi sapa kufar, diparingi mak ing apa ing karo kang padha njaluk sapa kufar. Wana jalan tumurun nama arodat mangtane kertano sapa sahabat sahabat. Sahabat dengertano ilharoma ing ngetokno perkara. Iktara kang padha njaluk sapa kufar ing mak. Somaan krana seneng diimani ing iman kufar. Tapi barang kanjeng Nabi muni ora penting dari sahabat kanjeng Nabi boleh dituruti nek menawa mereka jadi iman. Sapa sing tumurun dawuh apalam yai hasil lagi amanu Allah yasa'u wa jannah tajriya. Apalam yai akan orang ngerti ya nang orang ngerti ana orang ngerti sapa alladzina amanu ngomong iman. An ing june kelakuan mukhaffafatun.
Ana wis sakmene kelakuane lawan tak ulama ngersakno sapa Allah. Lah hada dene nujono sapa wa anna ta manusa jaran halis bagian. Nujono inal imani marang iman min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Min ghairi ayatin kelawan tanpa ayat. Wala jarulan ora kise-kise sapa ladina kafaru sapa wong sing kafir ambi makata sing penduduk Mekah. Iku tu sibuhum iku mekenani hum ing kufar diman sebab perkara senau kang agawe sapa kufar. Isun izin tegese sebab kelakuane kufar, itu kuwi tegese kelawan sebab kekafirane kufar. Apa sing ngeneki wong kafir kori atun, apa siksa. Jadi atun tegese prahara. Takra umpan iso mengguncangkan, iso nrotot apa dari yang ing kufar. Disuruh bala ilan pulau warnane bala minal qati saking jempaten wal asri lan dentawan. Wal harbi lan anane diperangi. Wal jadati lan anane pacepun. Au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya waqtuhu. Jadi boleh maknani wong suci tapi ini betul menikah. Au tahullu taman bersira Muhammad ya Muhammad BJ jika ing kelawan tentara sira serta tentara sira. Qariban ing panggonan sing parek min darihim saking omahe penduduk Mekah kata tegese penduduk Mekah. Kata ya jika mengkomo waktu dua janjine Allah binasri kelawan katulungan alihim yang ngatasi wong mukmin. So binasri kelawan katulungan alihim ngalahno yang ngatasi wong kufar biasa. Inna wa ta'ala wa ilahi kurang layani soal ada ini. Nama sebagian ulama nama ini ya. Kalau makna Imam Suyuti kan al-tahulun itu tak sitok. Dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama rata-rata maknanya ini. Taknya tak mu'annas berarti ini. Tusi guhum bima sona'wa pokori atun apa musibah. Al-nakul utama nganggon apa musibah kori banting paret dari sanging omah-omahnya penduduk kafir nama Mekah. Jadi al-nakul kalau tak nyatak untuk taknis nengkiin untuk kembali ke konikah. Kalau dipakai kapitok al-takul utama bersiro yang Muhammad dijadikan kelawan bahwa pasukan siro Muhammad bahwa koriban apa? Mencari. Makanya Kanjeng Nabi akan menguasai daerah-daerah kafir Mekah. Jadi nyatanya kan begitu kan. Kafir Mekah yang dulu ngusir Kanjeng Nabi pada akhirnya pas satu Mekah dikuasai dari Nabi. Jadi al-takul koriban Mindari, inna wa ta'ala wa layu dikurani layani sopawa almi arba'in jadi. Wakat salahan teman-teman langgan sopa nabi di Udebiati ona yang Udebiati. Hatta-hatta tinggal kali sopa nabi sama kata. Walau itu jangan teman-teman banyak sopa biru sulit kira-kira nonton yang komplikasi di dunia dia. Kamar bisa kalau banyak sopa komplikasi. Bukan tahu kali ini tasbih ngedem-ngedem atau nyenang-nyenang nabi mari kanjeng Nabi. Fa'am la itu mongkong ngembarno insun amhal itu mongkong tegesi ngembarno insun alladina kafaru. Fa'am la itu lilladina kafaru. Mongkong ngekei waktu tunda insun. Amhal itu tegesi ngekei penundaan insun. Lilladina maring wakai kafaru tanpa berkafir kepeladina. Cuma atau tuh mongkong ini ngalah sopa insun belum ingkufak. Bila uku berarti kelawan tiktok. Pakai kamu kehali kaya opo karena ono ikosi opo tiktok itu. Ewa tali iko bikuar enukumi komopi aku panggunane iko. Maka dari kamu kokoyo mengkono-mengkono tapi akalun gawe toko ini untuk berbuat ini. Iman kelan wong istajah aing kang minyak toko mantika kelan siro. Apaman dua ko ikun ala suli nafsim bima kasabah. Apaman ono tol talita. Dua kang tidak iku ko imun ku dat sing jumeneng. Roki pun tegese ingkang neliti. Ala kuli nafsi ini ngatasi saben-saben awak-awakan. Diman kelan opoe katakan kalau melakoni toko kulu nafsin. Anggat segesi melakoni toko kulu nafsin. Bin khairin sanging keapian wasarin yang kaya. Wawa iman ku Allah Ta'ala. Zat yang selalu siaga mencatat segala amalnya orang. Iku ono podo amal iku kaya wong. Leta kang ora ana apa manung dari kaya mungkon-mungkon imun ala kuli nafsin. Minal asnami sangi bro-bro lah orang arah foto. Dalam nujono ala hada ing atase iki lan jawu apa jawu wa ja'alu lillahi syuraka. Wa ja'alu lan gawe sapa kufarilah iman Allah syuraka ing bro-bro mitra. Kul tamu. Kul ngucapo Muhammad tamu jenakno sira kabeh gume syuraka lagu maring Allah. Man te sapa gum te syuraka.
Amtuna biru lalu ana nyritani sapa kufar, sira kabeh kufar, amun talamanan. Amtunat biru lalu ana nyritakno sira kabeh kufar kuwi apa? Terus biru lalu tegese nyritani sira kabeh apa hae apa? Bima kelawan perkara, disari tegese kelawan mitrane apa? Layak alam hukang ora pirsa sapa Allah kuwi sarek di ardi ing dalem bumi. Masa Allah mbok critani barang sing Allah ora pirsa, mergo yen barang ora ana. Istifham ingkar, tetapi tidak boleh istifham ingkar. La tari kata kesirana sing kutani kumajita gumaning apa. Iblau kana pomo lamun ana apa sarif la alim mawlik ini tetep apa kuwi sarif. Ta'ala mahulur Allah dari kata yang gunung-gunung al-gamal ini. Andarika anak jamil ini. Ambido diri minal kaul. Batu samun aku balik dinakna sira kabeh ing suraka ahli suraka. Bidohirin sebab kelawan dohir barang sing ditok nal kauli sangking pengucapan. Bidohirin sing seklan persangkaan batin dan ingkang batin. Lah hakikata kang orang hakikat rumojit lagu kebidohirin nal kauli bidohirin dalam batin. Keljina balik dan baik lasonin lajina kabar yang digrokong sing kafir apa makruh. Apa rekadayane kufar, kufurun tegese kekafirane kufar. Wasudulan dan alang-alangi sapa kufar anisabili sangking jalan. Atau ini bukan di dalam petunjuk. Waman kesapanya mengwujud punya satu sapa Allah sama lagu mengkorano itu firman min hasil utawi petunjuk. Utawi wong sing iso wujudno. Lalu tetap ketika kufar aja pun disiksa di hayat di dunia ingin penguripan dunia. Tetap iklan simpat ini wal aslilan dan tawan. Wala ada pula akhirat yang kini udah siksa akhirat wa asyak itu berat. Asyak itu kecewa dengar minggu tinimbang. Asap dulu berat minggu ini bang asap di dunia. Wa malagunan orang yang tetap di kufar menambah sangi Allah. Min azadi ditanding siksaan Allah. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Miwakin utawi wong sing menghalangi. Manian tegese wong sing menghalangi. Matalu jannati utawi perumpamane swarga alati rupane jannah ikarang kenjajana sapa al-muttaqun. Drong sing takwa muttaqun. Khobaru te khobaring tasar mabipun udan dua. Ayat 5 terjadi dalam perkara nakus tukang lihat anu itu alikum mengatasi sira kabeh ngene tadi rumah kuning biasa ngintoi dan nampalan baru boro sungai. Populara utawi pakanane jannah. Emat terjadi perkara karo kan timpangan apa mati yang dalam jannah itu dari minggu abadi. Layakna ora rusak apa ukuluha. Wajiluga utawi tiup-tiupane swarga. Iku jae moniku langgeng. Latan sabuhu samsun. Orang rusak engel apa samsun sering ini ada dia krono orang oleh samsun dia dalam sana. Tinggal dengan kono-kono kafe tinggal sana juga dengan kono-kono suara ibu ukal lagi nantako. Ikut jadi akibat kan ngomong yang takwa isyirkat gede sih. Mau berkati nawe akibat itu orang kafe ibu anar benrok. Waladina te wong ate nak kampare itu ning aladina alkitab ing kitab. Abdullah bin Salam bin Abdul bin Salam wa ini lan yani Abdul bin Salam. Mukmin Yahudi saengking kira-kira mukmin Yahudi. Iku ya profunal padha bunga sapa ahli kitab. Bima lan perkara penjelasan tenturon apa maile kamaring sira. Limua fakotihi krana cocoke making kitab nyocoki mak perkara ing dalem kang ana ing sanjinge wong Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gembira sekali melihat Nabi Muhammad karena isi kitabnya sama dengan mereka. Sebagian. Tapi orang Ahzabi lalu setengah-setengah kelompok-kelompok Yahudi. Manut wong yang girokan yang kari sokoman berdoa di sebagian kitab. Allah dinar kecewangnya tak hajar tukang bodoh bersekongkol sekolah dina alikanya tersisiro. Bersekongkol ilmu adati kelawan musuhi. Musuhi dengan dinasti. Minal musyrikin asangin kira-kira musyrik wal Yahudi lan Yahudi. Man wong ndiyo kang ingkari sapa man badhe ing sebagiane kitab. Tadi Rahmani kaya dene penyebutan kata Rahman wa malan perkara ada kang liyane koma al-qisata al-qasasa ing niku. Sote wonten alius. Betul. Al-qasasa ing pira-pira sebagian cerita utawa hukum kisah utawa al-khususa ing pira-pira hukum kisah. Ini wonten alius. Pun mutawat sira Muhammad inama umirtu anu den perintah sapa itu. Inama umirtu angin Inama umirtu anu den perintah sapa itu kima ing perkara silakan den turun apa maile yang male itu. Anak budak wong.
Di anak buta gambar tanya sapa ingsun Allah yang Allah. Wala usyrikalan orang nyiriki ingsun, orang melakukan syirik sapa ingsun diiklan Allah. Ilahi maring Allah aku bali sapa ingsun. Ilahi maring Allah aku dungo sapa ingsun. Ilahi maring Allah aku dungo sapa ingsun. Wa ilahi lan maring Allah ma'ati utawi berbali ingsun. Marji iki bali ini. Ini kudu sing makna napa? Fotokopi subhanahu wa bihamdihi. Kalau maknanya ini yang mau terus kalau mau ini dibaan tadi sampun kalau semua wonder dibaan ini sampun kalau ada niat maknanya nopo fotokopi ini kalau fotokopi diambil nih usahanya begini nih kalau hormat san Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya ini rumah nonton masalah berubah. Iku piye wae ngatas namakno tenggene otoritas sing disukakno apa subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa subjektif, bisa sepi. Kadhe wong ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku wali, ngaku rahmat. Lah ketok asline ta ora. Niku nak pancen seorang nabi boten ada kepentingan. Itu pada akhirnya sing dipuji namung Allah subhanahu. Mulanya dalam konteks ini saya sebagai ulama itu tidak pernah berpendapat meskipun tidak apa-apa ada yang berpendapat Islam harus punya negara tidak apa-apa tapi kalau berpendapat Islam itu tidak mendesak punya negara nanti lama-lama kesannya kita berislam ria karena ini menguasai negara jadi pulau yang sebagai orang muslim yang terpaut 1432 tahun anjing Rasulullah. Itu merasa Nabi Muhammad Nabi merguajaran ini adalah ajaran yang enggak ada yang janggal. Wong meyakini Allah itu sito, Allah itu hebat, Allah maha suci, Allah akbar. Kan untungnya Nabi apa kan tidak ada yang untung. Apa Nabi untuk royalti, ada orang berkeyakinan demikian, bagi boten. Kita ini disuruh meyakini Allah Akbar, Allah Al-Haqqus Somad, Allah Gada Asma'ul Husna. Jadi ciri utama kebenaran agama justru dipuji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hakikat yang memuji pengeran toh. Ihdinas siratal mustaqim yang menunjukkan pengeran. Ini harus kita jadikan dalam ini nubuah. Jangan sampai kita berpikir wong Islam kudu nguasai negara. Nah, orang kita dikiki kudu ono khilafah Islamiyah macam-macam. Oke lah, kalau aturan dunia harus ada khilafah Islamiyah, oke itu terserah. Tapi nak itu buat lebih kan nanti kesannya agama ini dibawa untuk menguasai dunia atau malah kalau ingin entah berapapun kadarnya dan ini harus menjadi inti hidup dengan tidak harus dan itu hati sopan. Ini hati sopan mungkin dibaca beberapa kali. Pokoknya itu harus ada dalam keyakinan jenengan sebagai bukti bahwa kanjeng Nabi boleh ada kepentingan kecuali muji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti juga bisa menghilangkan kejanggalan-kejanggalan akidah yang dari wasa sunnah atas pendapat Mu'tazilah yang macam-macam atau wasa itu saya ini belum analis ini wal buku ini kan subhanallah wa bihamdihi ada khalqihi wa ridwanasihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat ini mana ini ngeten mawon belum analis ringkas subhanallah kelawan maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji ning apa iku wonten halaman ing Muslim maca tasbih maca tahmid ada khalqihi kelawan sejumlah makhluk-makhluk apa itu termasuk iblis setan gendong macam-macam masuk di makhluk apa ada khalqihi wa bidada apa ada khalqihi wa ridho apa nafsihi lan kelawan ridho dari Allah wazinata arsyihi lan kelawan dadi pepaese arasy Allah. Wa midada kalimatihi lan sejumlah catatan kalimat-kalimate Allah.
Pun. Terus niku ceritane niku Sayyidah Juwairiyah itu garwane Kanjeng Nabi itu nak wiridan niku mulai bersubuh sampai selesai ini. Kadang ngitar-ngitar ngantos subuh. Itu jadi Kanjeng Nabi ini tak warai ilmu jalan pintas tapi orang sanate. Jadi Kanjeng Nabi bareng kunjul sambil masjid itu mulai mau bersubuh nanti ini mau jeneng nggon salatan. Iya ya Rasulullah. Jadi Nabi, aku cukup melapatkan patang kalimat, tapi ganjarannya podo untuk orang tulisan subuh mampu. Jadi ini orang jalan pintas, tapi gak ada sanad. Jadi aku kalimat subhanallah wa bihamdi, ada jawab bihi wa ridho nafsihi wa jinata arsim dan Allah. Ulangku mulai kecil, mulai ngalim, mulai paham. Ini wiridan ini nanti tadi, di sengaja pulau tersanam. Masanya tertanamnya sendiri. Ini rumah tenang. Dan kita keyakinannya ulama, malaikat itu masih utama manusia. Kecuali malaikat saksiyah. Itu kadang utama malaikat. Jadi kalau dengan rutin nabi malaikat Jibril ya level. Tetap mulia tinggal. Jadi kemarin malaikat kebanyakan, sampai manusia kebanyakan, itu mulia manusia. Tapi nak jagonya malaikat, jagonya manusia, dia menang jagonya manusia. Lalu nak malaikat mati di Jibril, ini kirim Nabi Muhammad gampang. Jadi gini, nak jago yang betul apa? Nak tidak yang betul apa? Misalnya mungkin bahasanya ini baru marul, bagaimana kan? Ringan-ringan. Tapi nak malaikat jagonya Jibril, jadi kita kirim sinten Nabi Muhammad. Nak Mikael jadi musuh Nabi Musa, pokoknya ya dijago. Maksudnya Jibril bandingannya rukun, anginnya sinten. Malaikat itu ya ono pidule, ya ono ngawur. Mulai pangeran ngamuk. Subhanallah maknane maha suci apa? Termasuk maha suci dari asumsi kesalahan. Maha suci sangka asumsi ketiga bijak. Ketika Allah Ta'ala ngendikan teng para malaikat ini dari unsur Abi Khalifah. Pokoknya kitabku Adam tak dadekno Khalifah. Tak dadekno apa? Malaikat itu makhluk yang mengklaim diri sering maca tasbih. Soalnya mereka protes. Atas aluhira mayu sidusia wa ikut lima. Dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdi kawadubat. Gusti, tenane moto Adam niku dadi khalifah. Padahal kelakuane manusa mesti berpotensi mengalirkan dari malaikat wanak nunusab dihubi hamdi ka. Sok kita sering moto tasbih benjenengan, kan sering moto tasbih. Jadi ini layak kita yang jadi khalifah. Jadi modal moto tasbih, modal soleh, terus tiga kaitan layak mimpin bu. Kenapa malaikat salah? Kenapa pengiran tersinggung? Malaikat itu orang goblok ya. Dalam hal ini ngawur tenang. Maksudnya ya pengiran orang sopan. Malaikat kan muni Gusti, kula itu sering maca tasbih teng jenengan. Maknanya kan menyakini Allah suci. Lu meyakini Allah suci kok ragu dan bimbang terhadap keputusannya Allah. Mengenai Allah nanti mau tetap dicuriga aku keputusannya salah, paham ya? Bener loh, karena apa pikiran kok tersinggung? Gara-gara dari malaikat, kulo lu ketika mau tasbih jenengan, tapi dari pikiran, nyuruh aku kok curiga keputusanku salah. Paham ya? Nah, iya, malaikat itu mensomasi proses di Allah, mereka Allah ngangkat Adam jadi Allah. Padahal malaikat meyakini Allah Maha Suci. Mestinya kan termasuk Maha Suci dari kesalahan ngangkat Nabi Sinten. Nah, dia muni pangeran Maha Suci tapi meragukan keputusannya Allah. Bisa kalau Adam diangkat khalifah. Kamane pangeran mikir mateng-mateng tahu orang. Jadi kamane cara dijabarno. Bukan, apa sudah dipikir matang-matang, Adam yang diangkat jadi apa? Khalifah. Loh, tapi dia tetap muni motor tasbih, lah pengiran kamu tuh. Motor tasbih itu taruh. Mulai Nabi Muhammad ini tersiarkan ada kondisi, termasuk makhluk Allah. Allah gawe iblis ya sampai protes, Allah gawe kiri ya protes, Allah gawe nafsu ya protes. Maka Allah Maha Suci dengan segala ciptaannya. Senajan kita ora paham fungsine, pokoknya tetap beri suka. Soal ora paham begitu ora paham pokoknya tetap jadikan su. Maksud jenengan gawe setan, gawe iblis yang macam-macam tetap suka. Ojo kowe malaikat muni Maha Suci tapi menyisakan curiga. Itu kepikiran penting.
Dari pengiran ini alam malah alam itu apa malaikat. Mulai nih mau suci curiga keputusan kita. Ya awal tenang ya, itu malaikat ini apa? Mulai dan cerita-cerita kita. Kata saya tahu dan tidak. Sambil tersinggungnya pengiran ini. Berarti Adam itu salah itu jadi pantas. Empat dan tak ada nafsu. Malah itu salah. Aku yang bukan tak ada nafsu ada salah. Orang malaikat yang melete ini harus marah. Ini cerita kita. Ya jajal bagus di dekat teman. Harus marah dikai nafsu di bulan itu. Setelah coba pikir sumber sekarang itu abis. Langsung diperkosa. Secara pengiran menurut saya nak senang rayu barang itu sumber. Gue main proposal aerobi. Jadi seniat di itu lumayan menusuk SMS saya. Mereka main terusuk kayak. Tapi kita cara pengiran. Lah iya, itu lagi paling nafsu langsung ngomong. Dan ya jam tak ada nafsu karena dia berjuang melawan ya ketik gagal tapi tetap berjuang apa? Pengiran gak sih. Nanti gara-gara malaikat memodal tasbih, tapi diam-diam lanjang. Yang melalui ini kanji Nabi malaikat dengan modal tasbih itu ada termasuk lebih bersetan langsung. Sampai tahu tak janggal kalau mutajilah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki kejelekan? Dia melarang kita berbuat jelek. Tapi kok menghendaki? Kehendaknya pasti terjadi. Maunya apa? Maunya pengiran kita maunya apa? Orang sesat katanya kehendak Tuhan. Orang zina kehendak Tuhan. Maling kehendak Tuhan. Setelah itu dimasukkan neraka. Maunya? Rasa jagal untuk mari kayak malaikat. Rasa jangkal. Soalnya pangeran tinggal macam-macam di dunia, pokoknya dengan bawa suci, karpet dengan cewek. Nah, aku rasa kemarin orang lah, suci pokoknya dengan bawa suci. Ada apa? Mengenai di perjuangan misalnya keteleponan rokok, ya orang tahu takut ya rokok. Takut, ya rokok banyak. Jangan-jangan pas itu bosan, jangan-jangan bosan ya bosan. Kalau aku ya jadi rapana, contoh suci kalau orang contoh ya rapana. Jadi, wajah subhanallah ada kenapa? Ini penting kolaborasi karena kita diam-diam maca tasbih tapi meninggalkan kejanggalan koyo setan, koyo sinten malaikat ya koyo setan. Setan ya janggal berdoa ya. Janggal setan, pakai sujud yang ada. Iki keputusan pengiran bener tau ora. Wong takta ku lebih tinggi kok kon sujud ning takta sing lebih rendah. Artinya itu janggal. Tenang nih, sudah dipikir matang-matang enggak ini orang yang katanya lebih tinggi, tanpa sujud yang kata yang lebih rendah. Pengen ada tersinggung, keputusannya lebih diragukan. Iblis nganggo logika kata. Malaikat juga nganggo logika sok suci. Sok apa? Mari wong nyai itu paling tinggi. Mereka pikir pulang model ini tentang pengiran atau evaluasi barang. Lalu usah apa itu kan apa? Tapi nanti ada apa? Politik. Lo nggak gitu. Nah, ini dia arah pengiran. Pokoknya ada kalau dia wajib apa? Jadi menurut ilmu jadi kalau pikir mereka salah loh, kalau jarang istighfar. Tapi salah tuhan orang teman-teman kau sampaikan. Kalau ulama ada dia. Ulama itu ngomong di musik, kalau bisa di istighfar. Salam, mas. Turun ngeri. Salah ulama ada dia. Kembali salah ulama ngomong Tuhan istighfar. Kalau nggak mau itu istighfar. Tapi arwah, dua orang maksiat biasa wae. Aman, kenapa? Salah lama dengan diri. Kalau istighfar teman-teman dia manja, ya. Nggak bisa alam saya itu nggak bisa pulang. Ini penting kolaborasi. Karena sekarang banyak baca tasbih, tapi kasusnya kayak malaikat. Jadi malaikat itu orang intelektual itu nggak tahu yang benar aja. Apa sudah dipikir matang-matang memutuskan agar jadi nopo itu yang benar aja kita kastanya lebih tinggi disuruh sujud sama kasta yang lebih pengeran bersih dan daripada kira roh kersane pengeran bersih itu pokoknya yakin Allah mohon nopo suci ada dalam diri sejumlah semua makhluknya Allah termasuk yang kita janggal kenapa Allah bikin setan bikin iblis bikin itu pokoknya ada nopo lalu ini format tentang Rasulullah niat dimudahkan ala ulama jadi dari riwayat hadis Muslim rasa mudahkan bahwa orang akan membuat kiung ramai ini bahwa saya itu macam mongko
Tapi untuk kangenan tanggung dhewe. Dari poin itu lo ada jadwal ini. Gue itu jangan kalau nanti gue ada jadwal ini kan nama ada jadwal. Nanti Imam Syafi'i itu nakal. Jadi orang tentunya di ketemu kajian Nabi ini cerita tentang dia. Imam Syafi'i ini itu takut kajian Nabi. Nah, orang itu ketemu kajian Nabi ditakut. Ya Rasulullah, lima judia Syafi'i. Jadi wiridan di jenengan gambar tahlilan. Sing wong rawani nira nomor kebulet iku. Kula panjang karo kan piro lho kok ana ning kita bener. Mulai akeh sing menang. Mau kiye nek tak banter mergo mulai bulet. Kenapa Mas lainnya kok banter mergo rata-rata kalau semangat di bantu sangat. Oh, maksudnya salat yang harus lima kubur tiga kali kiye kita kalau kali itu ning juga. Sayyidina Maulana Muhammad. Lebih bahaya wajibi. Ada kemaklumatikan menjaga kalimat. Jika kelompok zakar kira nego salah diberikan. Itu penemu wiridan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya karena niru adegan apa? Oke, tapi rasa tak somasi. Wah, kok podo-podo maknane podo gini repot-repot. Maknane ya podo adegan apa? Jadi nek Imam Syafi'i sadar, sing eling kanjeng Nabi wae, sing lali yo. Oke, jadi cara muni pokoke selawat kulo sejumlah wong sing eling, lan sejumlah wong sing lah. Tapi rada kira dulu lama karo kan zakirul. Waktu orang dipikir, dia wong lali kok delok-delok. Mau Imam Syafi'i aneh-aneh. Wong lali kok maksudnya itu ben selawate. Mergo selawate dunya ana sing eling, ana sing lali. Karena padha-padha muni ngono nek ada kok iki malah ber to. Akhirnya ngeten iki ditandingkan cuma menang mergo ngapal ngene angel. Aneh-aneh Imam Syafi'i. Lewat ngono Nabi itu seneng. Mergo ana ulama sing modifikasi wiridan, kita ngene. Dari kanjeng Nabi, ya Imam Syafi'i itu kan maaf ini siswa, kok rasa bisa. Mereka menemukan wiridan yang ambil itu. Jadi kan tenang cerita tentang Ihya. Dan tapi kalau daripada kangelan itu sebagai ambil kondisi, tentu saja kalau bertahan itu senang tak tinggal. Mereka mau lelai itu, wah enak bisa tetap. Oh, padu-padu ngapal sing kangelan. Lah sing kiai iki cari-cari tak omong gue mimpi kabeh ngamal kangen malah ra tinggal. Ya kok ani lho ngamal lho. Iya lek pertama nuri juga sampai duha. Ya aku ati tenang. Orang kiai iki biasa wis nomor. Lu akhirnya korban sumur jelas kabeh. Lah kok nomor malah dikikan. Itu maksud Imam Syafi'i kan wong sing ini. Lamun kok Allah ngekei selawat kanjeng Nabi sejumlah itu. Ini ya terus-menerus. Karena apa? Imam Nawawi jadi saya ini, Imam Nawawi tak terus. Imam Syafi'i itu jadi saya ini, kalian itu Imam Nawawi ini tinggal selawat Tiriyakil Anwar. Allahumma sholli ala Nuri Anwar wa Tiriyakil Ahliya. Wa mista juga biasa, Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihil ada dari amillah wa ibdoli. Sejumlah semua nikmati Allah. Lagi rasanya itu kosong. Kalau ada akhirnya maknanya terus. Bisa ingin nanti ngaran selawat Maryam. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Sholatan tidak beda kok. Jadi nak sholatan kok kan ramsi kamilatan. Sholat yang sempurna. Kalau salaman cek taman. Jadi itu kita kapitalisir. Pertama apa? Tapi sebenarnya kita kapitalisir. Ala Sayyidina Muhammad ini tadi kan selalu dia. Obat yang bulan bahkan salut ya, bahkan paritik bahkan dua hawa itu macam-macam. Soalnya itu kulilang hati, yang mereka suwi. Walau itu kulilang hati, sejumlah pedagang wong orang kerja barang telah. Wana pasir sejumlah anggotanya wong. Kulilang hati wana pasir. Sekurang aja dia ada di puli maklumillah di sejumlah ilmu dengan Gusti. Ya daripada ngapal ngono rumah-rumah, ya taruh kesempatan. Itu tak warai riwayat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokan Imam Hadis sokan Muslim. Itu murah meriah, itu bagian semua. Sampai saya bilang sama santri saya ngerti. Ini khusus taktik diri, ngaku pengen ngamal. Meskipun rapi jatuh mulutan, kok ngamal ngene rapi lembong. Lalu itu mantan ini dia sering bilang mulutan dulu. Terus ngerti nak kurang beli jatuh. Mau terus kamu tak lah, terus pokoknya kamu kesannya betul pulang kan. Takut sekolah baru kalau kamu balik kan itu omong. Sampai rasa takut dan sing bapak itu pernah ngomong.
tetap meriang. Kalau terkenal ngalim balik tetap nopo. Ngapain balik takut? Kesukaan kamu. Orang. Jadi kalau rasa tahu baru tak, kenapa? Oh tetap meriang. Nggak kecil orang terkenal ngalim terus nopo. Meriang. Oh tetap meriang. Aku nggak tahu kasus itu. Gak jadi ini mau balik. Mana kalau rasa tahu sunat, anjingan ya ketemu. Kalau itu tetap nopo sunat. Kadang yang terkira itu, ini harus cuci. Kak, bagaimana? Nah itu sebetulnya kiai-kiai atau ulama dulu itu memodifikasi diri dan dulu setiap saat. Nah cuma karena supaya belajar itu puisi atau bersastra, semua ini tinggal-tinggal ono nuri lupa, sambil lupa, ono gadis. Mana nih segala sinar, segala nur. Kemarin Muhammad itu nur yang terbaik. Ono tinggal sana Nuril Anwar. Sinar dari segala sinar. Itu bawa Nuril Anwar. Di situ udah ada gadis juga sambil lupa. Walau waktu apalannya wangi-wangi. Tapi intinya gitu lah. Mesti dalam hasil setiap kehidupan. Mana pasien setiap ambek. Jadi ada itu untuk maklumin. Paham ya? Dan itu daripada sampai ngapal rumput-rumput. Datang sampai orang untuk datang tandingan. Nanti dia pen untuk talam template. Pen ngapal rumput. Sudut, kenapa? Berkata yang khusus. Itu berkata yang khusus. Kalau ada betul-betul. Berkata khusus. Pembinaan kiai, dengan kiai ini wah kemarin. Anggap kiai itu yang malangnya uang. Ya, gue tentu di santri ini. Ya, gue langsung gak ada santri ya. Aku malah minyak soalnya kiai pakan aneh akeh. Tidak berkati wadah, nanti juga ada angka. Bukan aku nanya, emang tadi kiai itu ya nopo. Kamu nak makan tiga yang kiai itu. Jadi saat ini kan besok berkatakan langsung tiga ada santri itu. Dan pulau ya di santri. Yang sampai ya, kira bujuk ke anak limau. Jadi malah aja pulau itu juga miyagi. Dulu saya janggal, mereka itu rasa udah soal Abdul Menu. Tapi bareng pulau ngalim, tak apa. Jadi iya, ini rasa udah soal tahu curiga ke pengeran. Tahu curiga ke kita? Yang menganilah yang ini rapati. Kalah dengan manusia, ayah, mereka tahu curiga ke siapa? Tenang itu sih, Nabi Adam jadi solipah. Oh kita mau coba takbir, ini kan orang jadi apa? Saya mau coba takbir, kok curi. Ini penting, mulai pengenal tersinggung. Ini alamu malah. Jadi ternyata, dan pangeran gawe nafsu teng manusia hikmah itu. Ini kalau ibadah tanpa modal, ibadah tanpa nopo. Suatu saat Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, apa anda kalau melihat perempuan cantik susah? Ini takut itu apa kancane? Jadi takut itu bukan. Orang juga katanya bejuan. Mulai di sini orang marah itu bodoh. Maksudnya kiai bodoh. Jadi nak marah begini sini kak, kena unangan diri. Tapi orang gemenan lawaran yang tentu. Tapi tetap mau. Ya Amirul Mukminin, jangan wong soleh ngono. Nak orang itu ayu sahabat. Apa aneh kurang ajar. Jadi umat dia sahabat. Mau jenengan tak tahu dulu supaya sahabat jenengan hilang. Aku seneng duit sahabat terus, gak usah hilang. Tapi kan salah potensi gitu ya Amirul Mukminin. Nah aku sahabat terus gak tiga dino, itu kan. Ya, jadi justru aku dipani sahabat terus gak tiga dino kan. Ngempet kan. Umpama aku ngasih sahabat, kalau aku rasa jawab waktu, kayu, rano kan. Jadi kita diganjari mergo duit. Atau orang kacau, syaratnya apa? Syaratnya orang kacau. Orang kan tidak akan ditulis ganjaran. Mustafa gak dino, ambil waktu, karena tidak ada sahabat, jika gak ditulis kan. Tapi nak, duit sahabat kok tetap rajino. Dan ada kesempatan, itu dituliskan. Nara film ya ditulis. Mulanya gambaran ini kan dinasi, wong paling apik, wong lanang. Jika itu ayu, menarik, tapi tetap mengira-kira. Tapi aku film kira-kira misalnya kere, gak menarik, terus kayak gini, nanti kalau itu yang bangga, orang apa? Itu apa diganjaran? Orang apa apa? Nah, artinya kafir dengan tanah Allah, subhanallah, wa bihamdihi, ada dan apa? Termasuk kita ini. Kita ini tidak menangi Nabi Muhammad SAW, itu hikmahnya gitu. Hikmah misalnya, saya sendiri subur sama Nabi Muhammad. Iman kita ini iman pas-pas.
Umpama sampai menangi Nabi Muhammad wajib jihad kok nyawa, sampai mesti kuat. Dan itu mesti polisi munang. Wong ngimani kiai mesti tirak karuan. Toh nyawa rawani, seorang ngaji udan leret. Apa mana taruhane nyawa? Mulane kena apa dari ulama sing nakal, kena apa Nabi Razan. Mungkin Nabi Razan itu jamaah wajib. Mergo dipanggil kanjeng Nabi wajib kan. Tapi nanti guna bilang kan rapati wajib. Ya ada ulama sing nakal Nabi ngono. Kena apa Nabi Razan. Mergo nek sing azan Nabi, kabeh wajib teko, mergo wong dipanggil Nabi kudu. Nah, bilang kan cairan ben buka-buka. Ini nyata, ya ada ulama yang bilang gitu. Jadi kita tidak menangi Nabi itu ya subhanallah. Hikmahnya, hikmah dia itu nak melayani ramu nafas. Jadi sampai untuk ngerasani pulau rasa itu ramu nafas, enteng di kaki. Pulau dia legowo malah senang. Pulau itu mau di legowo. Tapi rasa subhanallah itu kan tenang banget. Malah kan Nabi itu bingung gara-gara ada hukum dasar. Nak mau dipanggil Nabi wajib diikuti. Padahal Nabi itu instruksi ke pengiran, awas nak saya wajib nobaran yang orang wajib. Mereka di Nabi yang berada khutbah ini hati sokat. Kalau dia mau khutbah ini sih ngomong. Khutbah ini yang mau menerangkan monggo kalian yang ingin bubar kalian sorry, silahkan bubar, tidak ada masalah. Ya siapa yang orang lain bubar? Karena takut sesuatu yang tidak wajib menjadi apa? Dengan Nabi misalnya masalah tarawih yang mulai. Kenapa kontroversi Muhammadiyah dilakukan? Orang Medina di awal-awal tadi itu tahun 20. Kita ngambil yang 20 karena yang 3 meter yang ngambil apa? Itu 20 hasilnya udah kerotok kiri 20. Orang yang ngambil 3. Ngambil dengan kalau lama semua tenang ngambil 1000. Itu. Lalu ceritanya ya. Penduduk Medina itu ngambil tarawih 36, termasuk Imam Malik. Alasannya, 20 itu kalau di Mekah, karena ditopang saldo yang Mekah itu cukup hanya 2. Karena kasta Medina itu masih di bawah Mekah itu 36. Kalau lama yang orang Mekah ke Medina, sholat di Mekah udah kalau saya murokat, namun itu disaingi ping. Ini nak mau Mekah yang nakal. Aku sholat pisan, setelah sholat yang bilang untuk dari ini saya guna malah budget kafe lah, cuma tidak mata-mati kanan ya. Malah kalau senang sama kiai di nangis good, pengiran di apian tapi nakal. Apian ini, nah HP itu sitok ditulis 10, tapi syaratnya aneh. Jadi kudu Islam. Tak jadi sampai pengiranmu, nah elek sitok ditulis sitok, tapi elek itu orang Islam lah ditopol. Jadi misalnya itu jiwa nyawon, orang ikhlas lah ditompo. Jadi dia juga, ya bener elek kita ditulis kita, tapi syarat ditomponya apa? Ikhlas. Kue rai ikhlas, kue riak tetap ditompo. Tapi keapian kita ditulis 10, tapi syaratnya kan akeh. Orang ikhlas atau macam-macam. Elek kue selingkuh orang ikhlas lah ditompo. Cuma ketemu. Mugo elek syaratnya ikhlas cocok. Jadi akhirnya nyolong berzino, aku ikhlas. Tapi kalau itu ya rapopo, jadi guyonan dia ini. Asal dia subhanallah, pengeran mungkin. Yo di satu sisi ya, di sisi yang lain itu elek itu macam enak. Kita ditulis, makanya repot lah ditompol, dia kecewa. Kudunya elek syaratnya apa? Ikhlas. Jangan memuat ikhlas. Utek elek kowe angel jajanane. Tapi orang Islam secara berpikir nakal, lalu pengiran ya seneng. Wong ora jelas apa. Nakal di bulan mana di bulan apa? Ini juga ya punya sekarang. Dia tahu menang juga di tanggalnya yang makan pala. Cukup orang itu detail-detail untuk kira apa? Mungkin itu untuk yang kemudian. Diterang orang pala. Jadi bunyi itu bulat-bulat. Jadi kalau dari titik ini Anda berjalan ke timur, suatu saat tetap sampai ke titik ini. Karena bunyi bulat. Gak bisa nerang loh. Bujurnya rakarwan dari tanpa pala kita paham. Tentang yang berapa astro. Suatu saat tangganya dengan pala kemalingan. Maling yang melayu ini. Aku tahu tolong.
Kemarin hari kemarin, ngulang aku lagi, dia mulai mekan. Abdul, bisa tak bilang ini malingnya ke barat, lari ke timur, nanti ketemu juga. Dia kaget, jangan kenapa. Nanti ketemu apa? Dan itu juga ilmu Anda. Ada ketemu malingnya. Oh kabeh ini berjaga kami Abu Nawas tidak alam berbalik. Gue teror teori apa? Asal. Nah, pengiran bisa senang mawon ada pengiran. Masuk kedua. Kenapa ada hujan kok lari? Namanya lari dari roh. Itu lebih baik daripada menginjak-injak rahmat. Wah, kenapa? Wah, tapi itu jadi saja. Gus itu orang yang paling banyak tentang baca itu. Saya juga baca banyak. Saya itu punya teks Arabnya Gunawan. Jadi gua baca singkong. Waktu di HP Master kan jadi di salam Gunawan sama di salam yang bapak. Kurangnya tak ada iwan rokok. Anjane itu sudah kamu. Kemarin kamu bapak punya rokok. Aku mati ya alam. Gak itu tak langsung keluarga. Kali kan rokok. Yang begitu karo darane bapake kancane temudi. Gak iso langsung swarga wae. Benar siapa mati, salamku ke atas. Maksudnya kan nyampe. Jadi benar, murah nek aku langsung ngomong. Maksudnya kan tamu bapakmu yang ngomong. Jadi dia ngomong, Allah gawe mulai lelutor macam-macam. Sampai subhanallah wa bihamdihi. Ada nopo subhanallah. Nah, lewat ulama tasawuf yang ngendikan mulane orang nabi, orang kir, orang namrud, orang macam-macam, tetap kafe ada nopo. Sampai tidak usah intervensi Tuhan, maunya apa? Jangan kayak pemikiran-pemikiran mutazilah. Bagaimana mungkin Tuhan dikatakan murid syar'i, penghendak kejelekan. Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang memberi kesesatan. Semua kehendak Allah. Nanti disiksa, maunya apa? Kafir di sini, kesalahan pengeran, disiksa Tuhan maunya. Pokoknya kita harus yakin Subhanallah. Karena suci Allah dari kesalahan keputusan, dari tradisi yang salah, dari semua kesalahan asumsi kita. Subhanallah bihamdi. Ada dan apa? Mantan-mantan ulama kan tahu malah menghentikan, ya Allah terima kasih kau telah menciptakan iblis sehingga saya nanti langsung masuk surga. Ya Allah ulama kan tahu tinggal tahu. Mulai itu pengalihan mati kayak iblis jadi kontroversi. Ya Allah ngomong anggur. Tapi orang yang tak tahu setengah. Ya Allah terima kasih kau telah menciptakan setan. Jadi saya masuk surga langsung. Kita kok ini enggak kanyang. Kalau itu ngono sih. Pengiran lagi ya. Jadi nak elek dari KPC. Karena elek orang itu jadi setan. Jadi pengiran bisa lawan setan. Saya tidak ikut serta. Langsung surga. Ya Allah lama surga kacau dulu ya. Jadi nanti setan ini rokok wae. Kita berdalam. Lalu kan kalau melok korban. Oh, di sini dia korban. Siapa langsung nomor. Ya Allah tinggal hikmah setan. Macam-macam ya, tapi ya tebak-tebakan lakot deh. Lakot itu lakot, pokoknya itu bahasa Allah. Lebih hamdi, ada Allah. Bukan mujarab senang. Daripada sama-sama ini apalan semua ulama zarkam dari dulu. Sampai itu hilang hasil, mana hasil. Wah, untuk kalau sampean pusing. Daripada pusing-pusing, kalau gampang-gampang mawar, tanah tembok. Tapi itu memang pikiran Imam Syafi'i. Pertama yang desain kalimat itu Imam Syafi'i yang ulama lewat. Paham? Maksudnya gini Bu. Sholawat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang sedang ingat dan sejumlah orang yang sedang ini muni sikuling alim setiap nopo tak boleh warido nafsi lan semoga moto takbir ini dadekno ridane dadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus warido nafsi wajinata arsi lan dadi pepaete arase Allah Subhanahu. Jadi gampangan yang ngeten kula keyakinan kula subhanallah walhamdulillah bil almizan wa mil ama bainal samawati wal ardh. Kula nak maca tasbih pancen seriusan. Kula dipaksa diri. Seenake dadi malaikat. Hamalat al-arsy. Karena kan malaikat keren karena sing nggawa napa? Jadi arah itu sing nggawa wol. Sing nggawa pinten?
Wah, jadi malaikat penopang aras walu. Wayah min arsarok jika yang itu kau nopo samanya. Niku jumlah. Kalau dia diri, kau enak jadi malaikat tukang bawa aras. Betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi Jokowi mau tahu ibadah 4 bulan kalian sesuai itu dia pemahaman yang beda. Gue pengiran di malaikat polutor sih gue waras pengiran di keren bangga karena tidak punya makhluk jarak jauh, tidak punya makhluk apa? Lah kita itu manusia itu makhluk jarak jauh. Jadi pengiran nak perlu malaikat rumah kamu makhluk gue itu, kono berarok. Itu tengah alam menu. Jadi kita harus bangga untuk kita jadi kebanggaan Allah yang alam jauh. Dan ini saya ada bikin-bikin. Jadi itu lewat hadis sahih. Suatu saat Allah itu mengutus malaikat saya yakin, malaikat itu tukang survei, saya yakin tukang apa? Jadi malaikat saya yakin, sekarang cek di bumi ada apa? Karena malaikat tentu kan nggak tertarik nih kalau mau sampai selingkuh, dia nggak tertarik karaoke mau sampai gantah. Baru gitu loh ketemu ngomong sing jamaah, ono sing pas do ngaji, pokoknya beli sing ape-ape. Innahu sabbahu kaya apa? Wastaghfaru ka wa hamduka. Ternyata mereka menyembah Engkau ya Allah, membaca tasbih istighfar. Dari pengiran takut, padahal roh auni. Apa mereka melihat aku? Bosan ya Allah. Wah, berarti itu hebat di bangku. Roh yang gagah. Pokoknya nak roh. Akhirnya mereka tidak ada tahu lagu musuh-musuh. Wah, kalau orang roh yang gagah. Aku ya bor cara roh. Dan ternyata mereka kamalan Arab itu masih kalah dengan kita. Aku wajar dengan aku dari pengiran. Wajar dengan mau tetap dengan Arabku. Lalu menurut orang yang Arabku tetap mau apa? Jadi ada yang malah bangga, jadi makhluk jarak jauh malah mereka juga sisi kelebihan yang tidak dipunyai malaikat. Akhirnya terus pangeran suatu, nah jadi apa ngomong ini aku lihat alun nakal jannah, mereka dulu suatu, ya tahu lah suatu, boleh bukti, bebas, orang roh tak ada jadi langsung iman, kaya apa narongan, langsung, malaikat kalah terus dari pangeran, ini hati sobat, betul ini hati sobat, dari pangeran, berhati imanihim. Karena mereka iman tanpa tahu langsung, mereka tahu Allah suatu kafir. Wajib tak tetap butuh berdoa suatu kafir. Anda mulai meyakinkan. Ternyata mereka sama latar Arab dan yang disediakan Allah itu masih kalah dengan kita. Kalau aspek pandangannya begini ini, paham ya? Kita makanya pangeran bisa dari malaikat. Wajar dengan Arab, Gusti Wadi. Malaikat memuja tasbih Gusti suara wajar dengan Arab. Tapi nak sampai mana? Orang Arab itu ora mesti mlebu swarga, tetep kaya subhanallah subhanallah ora mesti mlebu napa? Ora mesti kok tetep tasbih sing antik. Sing napa? Ana orang mlebu swarga ya ora terapa apa-apa, penting terus subhanallah apa? Keantikan ini yang kita gawa sopan ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ada dikaitannya dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Nabi dimuji sahabat, betapa pahalanya mereka karena menderek Nabi macam-macam. Itu sahabat akhirnya tanya, apa setelah generasi kita ada yang lebih baik? Tapi apa jawaban Rasulullah? Ada di akhir zaman. Umatku yang lebih baik ketimbang kamu. Wa inna lahu mislu ajri khamsina minas sahabat. Bahkan pahalanya setingkat 50 sahabat. Karena Nabi kan sahabat kan janggal. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nyekel agama yang akhir zaman. Kalau COVID alal jamroh, kaya orang nyekel mau barang api itu nak buat tebal ya tetap orang mulut kelak tuh buat bar Roma mati. Nanti kalau kamu ini akhir zaman kita tenang di ramah tiba. Nak tiba Roma, nggak sesuai. Misalnya nyai tenanan, ngomong apa Islam di ramah tiba. Uang nyai tenanan, Islam di ramah tiba. Tapi berbagai yang mati kan. Bilang ngaji raine tetep ngene iki. Tapi misalnya dibubar kok ya ora ngaji tenan to. Lah iku angeline kelagomo ning akhir ya. Nah ning awal zaman ngaji tenani dadi apik tenan. Akhir zaman ora ditenani ora dadi tenan. Pasti tinggal matek. Paham ya? Lah iku gajarannya kok karo tetep. Jika itu 10 nanti itu gajaran saya kan selamat. Macam-macamnya yang 5. Tetapi artinya ya kita yang tidak menangi Rasulullah juga ada kelebihan. Kau nak menangi, saya yakin tidak kuat. Untuk tangannya, apa? Sampai telur sikit rohan bekerja bakti langsung mati. Perang kenapa karuannya lo? Bang rai-rai jelas jadi sahabat kan atau jadi penderek yang terjadi. Jadi tidak masalah. Ini subhanallah apa?
Jadi jangan pernah kecewa terhadap kemuliaan Allah. Mulai termasuk iman, qadha qadar khairihi wa syarrihi. Wajilata arsihi, jadi pepaese arase Allah. Ini begini hadis, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bangga kalian manusia-manusia yang orang-orang Allah langsung, tapi tetap nyata tasbih, tetap ibadah. Wanita ada kalimat. Kita tidak tahu sejauh mana kalimatnya Allah, tapi tetap macam apa? Terus pulau-pulau minimal dengan baca 3 kali atau 4 kali. Biasanya kalau dalam tradisi Nabi itu 7 kali atau 4 kali. Kalau angka tertinggi kalau bahasa Arab mungkin itu 7. Karena orang Arab itu kalau ngitung 1 itu bintang. Kalau 2 ganjil dengan ganjil. Kalau 3 ganjil dengan genap. 4 genap dengan genap. Terus 5 itu dibudidin. Dibudidin itu 12 dari itu. Kalau 6 pun saking mikron itu 12 3 dengan 3. Lalu itu yang saya sebutkan atas nama apa? Baru terjangkep pun tak jangkep kelima. Itu atas nama apa enggak jelas. Dianggap nomor. Mulai Cina yang nomor 6 akad dengan Selasa Kemis Jumat. Tuh, nah tapi Cina yang rajin. Mulai pengiran setiap orang nomor 6 visitasi nomor. Iya, betul itu saya sebutkan. Itu orang-orang bukan akan tertinggi nomor. Saya nak tahu terus ngomong. Mereka baru 10 anak 0 ke 1. Jadi medun lewat kata-kata yang muncul. Paham? Nah, angka tertinggi Jawa kan kita. Mohon maaf dari Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada nafsihi. Jadi kalau kita mau begitu, pokoknya maknanya mau begitu. Pokoknya sampai anut pulau, anut malaikat ya. Anut pulau, anut malaikat. Ke malaikat mau curiga kalian keputusannya apa?